Kasus berikut adalah sebuah kasus pasca assisted reproduction technique berupa inseminasi yang dilakukan pada perhitungan hari ke-14 setelah dilakukannya injeksi stimulasi ovarium. Pasien sendiri diketahui hamil dengan beta HCG mencapai 5.000 sampai 6.000, tes speknya positif. Namun tidak dijumpai adanya kantung gestasi di dalam rahim, di mana uterus terlihat kosong dengan penumpukan cairan yang kita ketahui sebagai pseudogestational sac, di mana kita bisa membedakan strukturnya bahwa decidual reaction tidak terjadi, gambaran double rare dari reaksi tropoblast pada desi2 tidak terjadi, dan hanya kita menemukan lapisan tunggal yang tidak beraturan. Ini adalah kasus pseudogestational sac. Lalu di mana sebenarnya kehamilan itu terjadi? Dengan beta HCG mencapai 5.000 seharusnya kita sudah bisa melewati dan menemukan di mana gestational sac itu berada. Namun apabila bagian yang kita periksa di dalam rahim tidak kita temukan, artinya kita harus mencurigai bahwa kehamilan itu berada ektopik di luar rahim. Kembali kita amati gestational sac yang tidak kita jumpai intrauterin. Dengan kondisi seperti ini artinya kita harus mencari artinya ada di manakah gestational sac itu berada. Kasusnya sendiri cukup sulit karena bersamaan dengan itu terjadi pula hiperstimulasi dari ovarium, di mana cairan bebas pun ada pada abdomen. Dengan kondisi pasien dehidrasi, gangguan elektrolit, seluruh kompleks sindrom dari ovarian hyperstimulation muncul. Sementara di sini kita menemukan semua struktur ovarium membesar dengan gelembung-gelembung folikel. Disinilah kita harus bisa membedakan dari apa yang kita miliki, dari pengalaman, dari pengetahuan, membedakan bagaimana dan bedanya apa antara sel telur, kantung gestasi, dan korpus luteum. Di sini kita melihat adanya struktur yang mencurigakan tepat di samping ovarium yang terhiperstimulasi, berupa reaksi decidual double layer, adanya gambaran yolk sac, yang menambah kecurigaan bahwa ini adalah sebuah kehamilan ektopik yang berada pada sisi agnesa kiri. Kita lihat arus darah yang mengelilingi ring of fire. Ini adalah reaksi decidual pada kehamilan sekitar 6 minggu, berada ektopik pada sisi agnesa kiri, tepat di samping ovarium yang membesar, terhiperstimulasi. Perlu kita bedakan bahwa andai ini adalah korpus luteum, ternyata korpus luteum itu harus berada pada ovarium. Sementara struktur ini berada di luar dari ovarium yang membesar dengan sel-sel telur folikel multiple yang hiperstimulasi. Jadi ini kita temukan adanya gestational sac di tuba kiri sesuai hamil sekitar 6-7 minggu. Kemudian kita amati kembali uterus yang kosong, ovarium yang membesar, cairan bebas,
lalu kita temukan kembali adanya struktur serupa di sisi yang sama, yang mencurigakan bahwa ini adalah sebuah kantung gestasi kedua yang muncul ektopik di sisi yang sama. Jadi ini ada kasus hiperstimulasi ovarium, di mana cukup sulit kita membedakan mana sel telur, mana kantung gestasi, dan mana korpus luteum yang normal. Dan tepat pada sisi aknexa yang sama, ternyata kita menemukan adanya 2 buah struktur gestational sac di samping ovarium. Tentunya kasus seperti ini menjadi kehati-hatian bagi kita dalam kasus assisted reproduction teknik, di mana bisa saja terjadi sindrom OHSS, kehamilan ektopik, bahkan kehamilan ektopik multiple yang muncul pada sisi aknexa. Informasi ini kita lanjutkan pada dokter yang menangani, sejawat yang melakukan inseminasi dan stimulasi, dan tindakan telah dikonfirmasi dengan laparoskopi, di mana benar ditemukan adanya GS ektopik 2 buah pada sisi aknexa yang sama. Berikut ovarian hyperstimulation dari ovarium, kemudian dilakukan tindakan untuk mengevakuasi cairan. Jadi ini adalah sebuah kasus OHSS pasca inseminasi dan induksi ovulasi, dan terjadi kehamilan dengan beta HCG 5000 lebih, namun kantung kehamilan tidak berada pada intrauterin, melainkan berada pada sisi-sisi ovarium yang mengalami stimulasi. Dan kita temukan GS multiple ektopik pada sisi aknexa kiri, terkonfirmasi dengan tindakan laparoskopi dari sejawat yang menangani, yang mempunyai kasus ini. Jadi informasi yang bisa kita berikan dari rujukan cukup membantu untuk penanganan pasien ini dalam kasus yang cukup membingungkan dan sulit. Ini adalah case ektopik multiple pada sisi tuba kiri dengan kasus hiperstimulasi ovarium dan ektopik pregnancy.